JST News memiliki visi untuk menjadi berita mendidik citra bangsa dan negara. Misinya adalah untuk membangun berita baik, benar, aktual, dan informatif. Tinggi karena tarif. Prediksi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan adanya serangan perang dagang dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya terrealisasi. Pada pertengahan Maret 2025 lalu, Menkeu memperkirakan Indonesia akan menjadi target berikutnya setelah Amerika Serikat menyerang Kanada, Meksiko, dan China dengan tarif bea masuk tinggi. Prediksi Menkeu saat itu, kondisi ekonomi global saat ini tidak menentu dan tidak ada lagi kawan dalam ekonomi global. Sebab Amerika dan Kanada yang selama ini dikenal sebagai kawan dekat, tapi saat ini saling balas menyerang dengan tarif yang tinggi. Menkeu Sri Mulyani memprediksi kebijakan perang tarif tinggi ini juga bisa menyulut terjadinya krisis ekonomi global dan stagflasi. Seperti kita tahu, pada Rabu 2 April kemarin, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan keadaan darurat nasional akibat defisit neraca perdagangan yang terus meningkat. Kebijakan ini memicu penerapan tarif resiprokal untuk menyeimbangkan hubungan dagang Amerika Serikat dengan mitra dagangnya, termasuk Indonesia. Amerika menyoroti tarif etanol sebesar 30%, persyaratan TKDN, serta kebijakan ekspor yang dinilai merugikan kepentingan dagang Amerika. Walhasil Indonesia tak luput dari serangan Donald Trump dan terkena tarif bea masuk sebesar 32% untuk ekspor ke Amerika Serikat. Berikut analisa lengkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada medio Maret 2025 yang lalu. So, perubahan begitu besar dari tahun 2018 2022 ke sini itu ya. Suatu perubahan hanya dalam waktu kurun 3 tahun telah mengubah sebuah orde dunia. Ini tentu memberikan implikasi sangat besar, sangat fundamental. Dan oleh karena itu Presiden Prabowo selalu mengingatkan kita harus menyiapkan diri, menguatkan diri. Karena dunia memang tidak dalam situasi yang biasanya kita kenal. Menjadi sangat unilateralis dan harus mampu kita jaga kedaulatan dan kepentingan Indonesia. Muncul blok-blok baru di luar yang biasanya tradisional. Kita lihat Amerika Serikat yang tadi saya sorot ya. Bagaimana Amerika yang selama ini menjadi promotor untuk North American Free Trade Agreement, kesepakatan 3 negara, Kanada, Amerika, Meksiko, untuk sama-sama membuat NAFTA, sehingga hubungan trade dan investment itu bisa berjalan hampir tanpa halangan. Di dalam era Presiden Trump yang kedua ini dilakukan seluruhnya menjadi totally tidak berlaku. Secara unilateral, sepihak, Amerika kemudian menyampaikan mengimpos tarif. Kalau NAFTA itu namanya free trade, itu biasanya tarif mendekati 0 atau bahkan 0%. Yang terjadi sekarang, tiba-tiba Trump menerapkan kepada negara tetangganya yang sebetulnya selama ini bergabung dalam sebuah blok free trade, yaitu North Africa Free Trade Agreement, NAFTA. Tiba-tiba tetangga sebelahnya dikenakan tarif. Kanada 10% untuk energi, 25% untuk komoditas lainnya. Meksiko 25% across the board. RRT 10% ini on top of yang selama ini RRT sudah terkena dari semenjak Trump 1.0, Biden, dan Trump 2.0. Jadi waktu Trump 1.0 dan Biden, RRT itu sudah dikenakan tarif dan belum turun, sekarang ditambahkan 10%. Diumumkan pada 1 Februari 2025 untuk pengenaan tarif tersebut. Reaksinya sungguh luar biasa. Jadi kalau teman-teman wartawan masih sedikit mau ngecek ke Google situasi awal itu, disruption dari terjadinya keputusan ini terhadap global sentiment luar biasa negatif.
Sehingga Presiden Trump tanggal 3 Februari 2 hari kemudian mengatakan oke, karena reaksinya begitu negatif, saya tunda 1 bulan. Waktu itu kemudian terjadi, lega, mungkin kita bisa work out. Pada tanggal 4 Februari, RRT karena tidak mendapatkan penundaan, jadi yang ditunda hanya tarif untuk Meksiko dan Kanada, dan itu pun hanya untuk 1 bulan. Tanggal 4 Februari, RRT yang sudah dikenakan tarif mulai 1 Februari melakukan retaliasi, balasan, dengan menerapkan tarif 15% untuk import coal dan LNG dari Amerika Serikat dan penerapan 10% dari import crude, mesin pertanian, kendaraan, dan truk dari Amerika Serikat. Perang dagang terjadi. Kalau kita biasanya mengenal perang militer, ini perang dagang terjadi. Satu negara secara unilateral melakukan tarif untuk men-charge lebih tinggi, negara lain melakukan retaliasi. Jadi medan perangnya ada di perekonomian. Kemudian ini belum selesai, tanggal 10 Februari Presiden Trump menerapkan tarif lagi untuk spesifik besi, baja, dan aluminium. Tarifnya 25%. Any besi, baja, aluminium dari negara manapun masuk Amerika kena tarif 25%. Dan karena ini menimbulkan reaksi negatif, negara lain juga akan melakukan retaliasi. Tanggal 13 Februari Presiden Trump mengumumkan kalau terjadi retaliasi akan dilakukan reciprocal, dibales lagi. Jadi ini adalah sebuah language, bahasa yang mengatakan tidak ada perdamaian di sini. Melakukan tarif, kalau kamu balas maka akan reciprocal lagi. Tanggal 4 Maret, yaitu 1 bulan sesudah penundaan tarif dari Meksiko dan Kanada, yang tadinya diperkirakan atau dipikir Presiden Trump akan melunak terhadap Kanada dan Meksiko, ternyata tidak. Sehingga tarif 25% untuk Kanada dan Meksiko diberlakukan. Dan untuk RRT karena sudah melakukan retaliasi tanggal 4 Februari dengan menerapkan tarif 15%, maka sesuai dengan tarif reciprocal yang dilakukan oleh Amerika Serikat yang diumumkan 13 Februari, maka RRT yang sudah dibales lagi dengan menambahkan lagi tarifnya 10% untuk komoditas dari Tiongkok. Kemudian Kanada tanggal 4 Maret kena tarif, maka pada hari yang sama Perdana Menteri Justin Trudeau yang waktu itu belum resign mengumumkan retaliasi, dibales dengan menerapkan 25% tarif untuk berbagai produk import dari Amerika Serikat. Dan ini tentu menimbulkan ancaman terhadap berbagai kemungkinan, dari mulai resesi bahkan inflasi, bisa terjadi stagflasi, ekonominya melemah tapi harga tinggi karena tarif.